Terdapat banyak macam keterampilan dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Akan tetapi dalam kajian ini difokuskan pada 4 keterampilan dasar konseling, yakni keterampilan mendengarkan, keterampilan memparafrase, keterampilan mengajukan pertanyaan, dan keterampilan merefleksikan perasaan. Dan karakter seperti yang dibutuhkan untuk menjadi konselor yang efektif yaitu harus mempunyai pemahaman diri, kesehatan psikologis, terpercaya, jujur, memiliki kekuatan, kehangatan, respon yang aktif, kesabaran, sensitivitas, kebebasan mengambil keputusan, dan kesadaran yang holistik. Dalam konteks konseling komunitas, proses rehabilitasi menghadapi berbagai tantangan utama yang bisa mempengaruhi efektivitas intervensi dan dukungan yang diberikan. Berikut adalah beberapa tantangan utama tersebut. Yang pertama, stigma sosial, yaitu stigma terhadap individu yang membutuhkan rehabilitasi baik karena kecanduan, masalah kesehatan mental, atau perilaku kriminal dapat menghalangi mereka untuk mencari bantuan. Masyarakat seringkali memandang mereka dengan prasangka negatif yang bisa memburuk isolasi dan menurunkan motivasi untuk pulih. Yang kedua, kurangnya sumber daya, yaitu banyak komunitas yang tidak memiliki cukup sumber daya untuk menyediakan layanan rehabilitasi yang memadai. Hal ini termasuk kurangnya fasilitas, tenaga profesional terlatih, dan dukungan finansial. Hal ini bisa membatasi akses ke perawatan yang diperlukan. Yang ketiga, ketidakstabilan sosial dan ekonomi, yaitu menjelaskan individu yang menjalani rehabilitasi sering menghadapi tantangan tambahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan lingkungan rumah yang tidak mendukung. Ketidakstabilan ini dapat menghambat proses pemulihan dan membuat individu lebih rentan untuk kambuh. Jadi, mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat luas. Pendekatan ini harus berfokus pada pencegahan, intervensi awal, dan dukungan berkelanjutan untuk memastikan individu mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk pulih dan kembali berfungsi secara produktif dalam masyarakat. Etika profesional dalam konseling rehabilitas berperan penting dengan cara berikutnya. 1. Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi klien. 2. Persetujuan yang disadari seperti memastikan klien memahami tujuan proses konseling. 3. Kompetensi konselor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. 4. Keadilan, memberikan layanan yang adil tanpa diskriminasi. 5. Kejujuran, menyampaikan informasi secara jujur dan tidak memberikan harapan palsu. 6. Batasan profesional, menjaga batasan profesional dengan klien. 7. Kepentingan klien, memprioritaskan kesejahteraan klien. 8. Dokumentasi, mendokumentasikan semua interaksi dan perkembangan klien dengan tepat. Etika ini memastikan layanan konseling rehabilitas yang aman, adil, dan efektif. Untuk meningkatkan kolaborasi antara konselor dan tim interdisipliner dalam konseling rehabilitasi, beberapa langkah dapat diambil. Yang pertama, komunikasi terbuka. Komunikasi yang terbuka dan jelas antara semua anggota tim. Terus yang kedua, ada rapat rutin. Yang ketiga, pemahaman peran. Pastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang keempat, ada pembagian informasi. Yang kelima, pelatihan bersama. Yang keenam, kolaborasi kasus. Dan yang ketujuh, ada evaluasi berkala. Evaluasi berkala ini kolaborasi tim untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengakui keberhasilan yang telah dicapai. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kolaborasi antara konselor dan tim interdisipliner dalam konseling rehabilitasi dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas layanan dan hasil bagi klien.